Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ramadan. Ya baiklah, pada waktu kali ini saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, yang dimana dengan sejarahlah kita dapat mengetahui apa dan bagaimana yang terjadi dari proses kala itu. Dan pada hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu yang pertama, kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah serta fase-fasenya. Yang kedua, penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Untuk membangun channel ini supaya dapat memberikan video dan informasi yang baru, kamu bisa klik tombol subscribe dan notifikasinya. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, simak video berikut ini. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Fase-fase pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Bahasan mengenai dinasti Abbasiyah tetap menarik hingga kini, bahkan di dunia Islam itu sendiri. Dinasti Abbasiyah merupakan potret kejayaan umat Islam. Untuk bisa tahu bagaimana jayanya umat Islam, maka lihatlah bagaimana dinasti Abbasiyah. Selain itu, dinamika perjalanan sejarah dinasti ini cukup ketat dan penuh warna. Bukan hanya diwarnai persaingan Persia dan Turki, tetapi pertarungan ideologi Sunni dan Syiah. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan mengapa pemerintahan dinasti Abbasiyah terbagi menjadi beberapa fase? Bukankah dinastinya bernama dinasti Abbasiyah? Tetapi mengapa pemerintahannya terbagi menjadi beberapa fase-fase tersebut? Perlu diketahui bahwa keberhasilan gerakan Abbasiyah menaklukkan Bani Umayyah tidak lepas dari dukungan kelompok Mawali atau non-Arab. Masuk di antaranya Panglima Abu Muslim Al-Khurasani. Maka tidak heran bila mereka pun mendapat posisi dalam pemerintahan Abbasiyah, termasuk posisi wazir atau perdana menteri. Keberadaan wazir merupakan perbedaan pemerintahan Abbasiyah dengan pemerintahan dinasti Umayyah yang tidak mengenal jabatan perdana menteri. Bila wazirnya seorang Persia, maka pemerintahannya berwarna Persia. Bila wazirnya seorang Turki, maka pemerintahan Abbasiyah menjadi Turki. Maka tidak heran pemerintahannya yang berlangsung selama 509 tahun di bawah 37 khalifah. Dan di mana dikelompokkan menjadi 5 fase. Yang pertama Persia 1, yang kedua fase Turki 1, yang ketiga Persia 2, yang keempat Turki 2, dan yang terakhir fase Abbasiyah. Berikutnya adalah keberhasilan dan kejayaan dinasti Bani Abbasiyah. Majuan yang ditorehkan dinasti Bani Abbasiyah telah mengukir tinta emas dalam sejarah peradaban Islam. Kemajuan dinasti Abbasiyah merupakan potret peradaban Islam sesungguhnya, yang maju berkemajuan, memberi penerangan dan warna di tengah dunia gelap akan kemajuan pengetahuan dan teknologi, sampai-sampai ada sejarawan yang menyebutkan, kalau ingin tahu bagaimana gambaran majunya umat Islam, lihatlah bagaimana peradaban dinasti Abbasiyah. Kala itu, dari kemajuan yang dicapai dinasti Abbasiyah, puncak kejayaannya terjadi pada masa Khalifah kelima Harun al-Rashid dan Khalifah ketujuh Abdullah al-Makmum. Kedua khalifah itu berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami masa puncak kejayaannya. Kalian juga bisa mencari tahu dari berbagai buku berbagai prestasi gemilang yang dicapai di era ini. Peradaban Islam berkembang pesat, pusat-pusat pendidikan, kesehatan, dan lembaga-lembaga sosial. Bangun hampir di seluruh kota. Dengan prestasi inilah yang menjadikan dinasti ini, bahkan Baghdad, menjadi ibu kota sekaligus pusat peradaban Islam dan dunia saat itu. Intinya
masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kejayaan umat Islam dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga dalam proses meluasnya kebudayaan Islam cukup meluas hingga ke Spanyol bagian barat dan di India bagian timur. Banyak ilmuwan yang muncul di kota itu, misalnya dalam ilmu filsafat, kedokteran, matematika, bidang astronomi, dan berbagai ilmuwan di bidang-bidang yang lainnya, seperti politik dan militer. Salah satu kunci kesuksesannya yaitu adanya Baitul Hikmah, lembaga perpustakaan dan sekaligus dijadikan sebagai kajian ilmu pengetahuan. Kajian ilmu pengetahuan tersebut memberikan kontribusi besar bagi dinasti Abbasiyah. Bagaimana dengan sekarang? Selanjutnya, masa runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dalam proses pemerintahannya terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase lahirnya. Yang kedua, fase perkembangan. Yang ketiga, fase runtuhnya. Masa runtuhan dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pemberontakan. Terjadinya pemberontakan ini pasti dilatar belakangi oleh suatu hal. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, terjadinya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini dimulai sejak berakhirnya masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid ketika ia hendak digantikan. Perebutan kekuasaan ini terjadi antara Khalifah Al-Ma'mum dan Al-Amin, sehingga pada awalnya terdapat 2 khalifah yang memerintah. Hingga berjalan 1 tahun, barulah ditentukan bahwa Al-Amin sebagai khalifah ke-6 dan Al-Ma'mum sebagai khalifah ke-7. Yang kedua, balas dendam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dinasti Abbasiyah berdiri setelah menjatuhkan pemerintahan dari Bani Umayyah. Hal ini menyebabkan munculnya dendam dari keturunan Bani Umayyah yang tersisa, sehingga mendorong mereka melakukan pemberontakan. Yang ketiga, adanya perilaku amoral oleh para penguasa dan pembesar istana. Berbagai perilaku amoral dilakukan oleh para pembesar kerajaan, seperti memanggil wanita-wanita untuk dijadikan sebagai hiburan, bahkan mengkonsumsi minuman keras. Hal itu menyalurkan kemarahan masyarakat sehingga memicu terjadinya pemberontakan. Keempat, sistem peralihan kekuasaan monarki. Perlu diketahui, sistem monarki merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana dalam peralihan kekuasaannya, pemerintahan selanjutnya harus dipegang oleh keturunan atau keluarga dari pemerintah sebelumnya. Hal ini mendorong munculnya nepotisme dan ketidakadilan, sehingga mereka terkadang mengangkat khalifah yang sebenarnya belum pantas untuk memerintah. Hal ini menyebabkan kekecewaan di tengah masyarakat dan memicu pemberontakan. Yang terakhir, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Pemerintah Abbasiyah yang mementingkan diri sendiri dan berpoya-poya menyebabkan mereka lupa terhadap tugasnya dan cenderung mengabaikan masyarakat. Hal ini menyebabkan munculnya rasa kecewa dalam masyarakat dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemberontakan. Keruntuhan Bani Abbasiyah disebabkan 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal. Apa sih yang dimaksud dengan faktor internal? Ya, faktor internal merupakan segala bentuk faktor penyebab yang berasal dari dalam. Apa saja faktor internal penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah? Yang pertama, sistem monarki. Sistem monarki menyebabkan terjadinya pengangkatan 2 khalifah dalam satu masa pemerintahan, sehingga terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan. Yang kedua, banyaknya perilaku amoral yang dilakukan oleh para khalifah. Banyaknya perilaku amoral yang dilakukan oleh para khalifah, seperti dengan mengadakan pesta-pesta di istana
kemudian mendatangkan wanita-wanita hiburan dan berpesta dengan minuman keras. Hal ini mendorong kebencian dan ketidakpuasan masyarakat, sehingga banyak wilayah yang ingin memisahkan diri dan mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, runtuhnya dinasti Abbasiyah. Apa saja faktor eksternal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah? Wilayah Abbasiyah terlalu luas. Wilayah yang terlalu luas menyebabkan banyak daerah yang sulit dipantau, sehingga menyebabkan ketidakmerataannya dalam pembangunan. Hal ini menyebabkan banyak daerah yang melepaskan diri dari pemerintah Bani Abbasiyah. Berikutnya, perang salib. Apa yang dimaksud dengan perang salib? Benar, perang salib merupakan peperangan yang terjadi antara dua pihak, yaitu antara tentara Islam dengan tentara Nasrani atau Kristen. Perang ini terjadi selama 2 abad dan menyebabkan banyaknya kerugian bagi Bani Abbasiyah, baik karena banyaknya fasilitas pendidikan yang rusak hingga jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga, serangan tentara Mongol. Pada penyerangan ini, Bani Abbasiyah benar-benar mengalami kekalahan telak. Bahkan Baghdad yang merupakan pusat peradaban Bani Abbasiyah juga dibumi hanguskan. Hal ini benar-benar menyebabkan kehancuran bagi Bani Abbasiyah. Yang terakhir, berdirinya Turki Utsmani. Memang pada awalnya Turki Utsmani muncul untuk memberi pertolongan dan menyelamatkan dinasti Abbasiyah dari kehancurannya. Namun kedatangan Turki Utsmani ini malah membawa kehancuran bagi Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena terjadinya berbagai perang antara Abbasiyah dan Turki Utsmani yang malah semakin menyebabkan mundurnya Bani Abbasiyah, hingga akhirnya Turki Utsmani berdiri menggantikan dinasti Abbasiyah. Faktor kemunduran dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, pemberontakan, perselisihan, dan perebutan kekuasaan. Faktor eksternal, penyerangan bangsa lain, dan disintegrasi bangsa. Berikutnya, peninggalan-peninggalan sejarah dinasti Abbasiyah. Peninggalan-peninggalan sejarah dinasti Abbasiyah tidak lain adalah kota Baghdad. Kota Baghdad yang berada di negara Irak yang melahirkan banyak ulama dan ilmuwan. Khalifah-khalifah Abbasiyah yang terkenal. Pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far dilahirkan di kota Humayyah, Hamimah, Yordania 1001 Hijriah atau 712 Masehi. Ibunya bernama Salamah Al-Barbariyah dan ayahnya bernama Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Berikut ini kebijakan-kebijakan Abu Ja'far Al-Mansur. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan, menyalin buku-buku ilmu pengetahuan, menyusun buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam, mendatangkan kaum cendekiawan dan berbagai negara. Yang kedua, pengaturan dan penertiban pemerintahan, menyusun dan menertibkan administrasi pemerintahan, menjalin kerjasama antara sektor aparat negara, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada semua aparat. Yang ketiga, peningkatan ekonomi sosial dengan mendirikan dan membangun kota baru yang semula yaitu Madinah As-Salam, kota perdamaian, menjadi Baghdad, nama Persia yang berarti pemberian Allah. Yang keempat, bidang politik. Dalam upaya pembinaan politik luar negeri, Khalifah Abu Ja'far mengadakan serangan dan penaklukan kata-kata yang dikuasai oleh Raja Bizantium Kaisar Konstantius V. Akhirnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid lahir di Rai pada tahun 363 atau 150 Hijriah. Nama lengkapnya yaitu Harun bin Muhammad Al-Mahdi bin Abdullah Al-Mansur. Dia adalah cucu pendiri kota Baghdad. Al-Mansur ibunya bernama Juraisiyah dan ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi. Kebijakan Harun Ar-Rasyid. Yang pertama, mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan masyarakat, membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan megah,
membangun tempat-tempat peribadatan, membangun sarana pendidikan, kesehatan dan pendengaran, mendirikan Baitul Hikmah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Al-Ma'mun Abdullah. Al-Ma'mun Abdullah dilahirkan pada 15 Rabiul Awal 170 Hijriah atau September 780 Masehi, meninggal 18 Rajab 218 Hijriah 9 Agustus 833 Masehi. Ibunya bernama Marajil dan ayahnya bernama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kebijakan Al-Ma'mun Abdullah. Pertama, mengatasi gerakan pemberontakan. Yang kedua, penertiban administrasi negara. Terjadinya sedikit sekali penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat dan petinggi negara karena didukung oleh kepandaian dalam menjalankan tata tertib administrasi. Yang ketiga, penataan ulang sistem pemerintahan. Menetapkan adanya jabatan kepala rumah tangga istana. Jabatan pemerintahan harus dipegang oleh orang yang mempunyai keahlian sesuai bidangnya. Kemudian yang keempat, pembentukan badan intelijen di luar negeri untuk mengantisipasi terjadinya pemberontakan, di dalam negeri untuk menanggulangi kemungkinan gangguan dari pejabat atau masyarakat yang tidak puas dengan kebijakan atau permasalahan di masyarakat. Baiklah, yang kelima, pembentukan badan negara untuk memperlancar tugas khalifah, beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat tanpa membedakan kelas maupun agama. Tugasnya menjadi pelayan masyarakat. Kemudian yang keenam, toleransi agama. Sangat menghormati perbedaan agama. Masyarakat muslim yang berada di bawah kekuasaannya tetap mendapatkan perlindungan keamanan dan haknya sebagai warga negara. Kemudian yang ketujuh, pembentukan Baitul Hikmah. Kemajuan yang paling besar dalam bidang-bidang pendidikan yaitu didirikannya perpustakaan yang dibangun di sisi gedung observatorium di Baghdad yang dikenal dengan Baitul Hikmah. Salah satu kebijakan Al-Ma'mun yang paling sering mendapat sorotan ahli sejarah adalah sifat eksklusifnya pada pandangan Mu'tazilah. Berikutnya Al-Mu'tazim. Dilahirkan pada tahun 180 Hijriah. Nama lengkapnya Muhammad Al-Mu'tazim. Ibunya bernama Maridah dan ayahnya bernama Harun Ar-Rasyid. Wafat 5 Januari 842 Masehi di Samarra, Irak. Ketika wafat dia meninggalkan 8 putra dan 8 putri. Kebijakan Al-Mu'tazim membuat hukuman mati dengan hukuman penjara, membangun sebuah dengan nama Salaman Ro'a atau mengembirakan orang yang melihatnya, lalu dikenal dengan nama Samara. Al-Mu'tazim menjadi khalifah usia 39 tahun, menangkan pertempuran Daishimon atau perang Daishimon melawan Byzantium. Kekuatan fisik Al-Mu'tazim sangat kuat, dia sanggup membengkokkan besi berkali-kali dan dikenal memiliki keberanian, kekuatan, ambisi besar dan suka tantangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tayangan ini bermanfaat sepanjang hidup. Assalamualaikum bersamamu kesetiaan.